aku cari tahu lagi, aku cari marketplace, aku cari di Instagram, di TikTok. Oh ternyata tuh mungkin karena nggak update kali di sosial media, Iya. setahu aku tuh nggak ada gitu loh kak. Oh Hmm. jadi ini peluang besar nih buat aku gitu. Nah setelah aku dapat produk itu, aku coba trial and errornya, gagal-gagalnya aku coba Iya, iya. terus sendiri. Nah aku lihat setelah dia dibelah itu es krimnya itu kan lumer gitu loh kak. Betul. Pisangnya kalau produk aku yang lain juga kalau dibelah tuh lumer gitu. Risol juga risol mayo aku juga kalau dibelah itu lumer gitu kan. Iya, oke. Jadi aku kayak kepikiran lumora itu dari kata lumer Lumer gitu. ya, karena Iya, setiap produknya kalau dibelah lumer nih ya Kak ya. lumer iya. Oke, wah jadi penasaran ya kalau Fahri ya. Nah Kak, kalau waktu pertama kali jualan gimana sih Kak reaksi orang-orang ketika mendengar mungkin menu es krim goreng ini, karena kan seperti yang Kakak bilang tadi kayaknya masih belum banyak ya di sini Iya ya, belum walaupun sempat familiar. ada. Iya. Jadi kayak teman-teman aku tuh kayak mikir ini nggak nyambung nih gitu. Iya. Kayak ini nih kayaknya usaha yang gabut-gabutan aja ini gitu. Tapi pas mereka udah nyoba Heeh. itu mereka rata-rata suka gitu. Oke, responnya positif ya Kak ya. Responnya positif karena emang kita pakai produknya, pakai rotinya juga yang premium gitu. Oke, tentunya kualitas juga terjaga ya Iya Kak. betul kak. Oke, nah kalau misalkan kita ngelihat tantangan teknis terbesar nih Kak, waktu pertama kali bereksperimen untuk menghadirkan menu es krim goreng ini apa sih Kak? Mungkin ininya kali produknya gitu. Mm-mm. Di Palangka nih lumayan susah kayak nemu-nemu bahan-bahan yang mau kita mau gitu loh kak. Jadi kayak nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalaupun misalnya ada misalnya nih aku mau es krim yang emberan gitu ya kak ya, Iya ya. itu tuh ya mungkin kayak satu dua aja tokonya yang ada Lebih gitu. ke ininya ya Kak, suppliernya nggak sih Kak? Iya suppliernya lumayan susah gitu. Oke. Itu Mm. ya tantangan teknis ya Kak. Cuman kalau pernah nggak sih Kak misalkan kita lagi goreng es krim nih, tiba-tiba bocor tuh. Oh, itu pasti, Kak. Oh, Jadi selama aku buka usaha ini ya kurang kurang lebih 2 3 tahun jatuh bangunnya Lumora ini, aku tuh sampai sekarang masih terus berproses gitu. iya ya. Produk-produknya juga pasti masih gagal-gagal gitu. Waktu Mm-mm. kita produksi juga pasti mungkin sering gagal gitu. Ya Iya. cuma dari situ tuh kita belajar tiap hari gitu loh, Iya, Kak. oke, tetap terus ada yang ditambahkan dan Iya, dikembangkan iya begitu Kak ya. betul, Kak, ya. Oke, kalau untuk variasi dari rasa sendiri nih Kak, es krimnya. Kalau untuk sekarang kita ada jual yang rasa vanilla, coklat, sama strawberry. Tiga rasa itu aja dulu. Tiga rasa ya Iya Kak. betul. Kita sebenarnya mau hadirkan kayak es krim matcha mungkin seperti itu ya. Hmm, Tapi emang seperti yang aku bilang tadi, iya, agak suppliernya susah. di Palangka masih susah Masih gitu. terbatas gitu Kak. Jadi semoga didoain aja. Iya, supaya semoga nemu nih ya Iya. kalau Fahri ya. Tapi Iya. buat kalau Fahri mungkin ada supplier es krim boleh juga hubungin Kak Ayu nih ya Kak. Iya betul banget langsung hubungin. Oke, kalau untuk inovasi rasa nih Kak, Mm-mm. inspirasinya tuh dari mana sih Kak? Jadi kayak yang kakak bilang tadi, kayak es kepal Milo, itu Mm-mm. kan masih familiar di Malaysia. Iya, Jadi sama, es krim goreng ini masih familiar banget kak di Malaysia. Walaupun sebenarnya es krim goreng ini kan asalnya kan dari Eropa ya, oke. dari Eropa. Tapi ini tuh yang bikin booming di Indonesia ini sih, setauku dari Malaysianya kak. Jadi awalnya juga dari Malaysia gitu Kak ya? Iya. Jadi aku lihat YouTube, aku belajar sendiri kak. Aku belajar sendiri, aku lihat YouTube, aku lihat TikTok, aku lihat Google, semuanya aku pelajarin pelan-pelan. Kalau pakai IC yang ini cocok nggak? Kalau pakai yang Hmm. ini cocok nggak? Roti yang ini cocok nggak? Roti yang itu cocok nggak? Semuanya aku coba sendiri Oke, gitu. jadi karena berarti nggak sembarangan ingredients, nggak sembarangan Iya, komposisi gitu bisa masuk gitu kak ya? iya kak, nggak bisa sembarangan yang kayak masuk gitu loh. Soalnya kan supaya aku bisa mengklaim ini tuh es krim goreng satu-satunya di Palangkaraya, kira-kira apa ya yang bisa aku kasih gitu loh kak. Jangan aku jualan es krim goreng orang penasaran abis itu cobain terus pergi gitu. Oke, jadi seperti itu ya kak, dia tetap ada riset terus gitu ya. Jadi yang Iya, membedakan mungkin kalau, tapi kalau untuk saingan kak, ada nggak sih produk yang sama, produk yang serupa begitu kak di oke, Palangkaraya sendiri? pasti gitu. Kalau untuk
Pisang lumer sama risol mayo udah pasti banjir banget di Iya, iya Palangkaraya sih, ini. iya sih. Kalau misalnya kita ke CFD ya, event-event yang di Palangkaraya ini kan pasti ya Kak, banyak banget di mana-mana tuh kita pasti temuin risol mayo, Iya, betul. pisang lumer gitu. Tapi untuk sekarang ini, setahu aku kalau untuk es krim gorengnya itu belum ada gitu, Oh masih iya. di kita aja. Oke. Taunya aku gitu. Iya. Karena kalau misalkan kita ke CFD kayak 5 langkah 10 langkah udah Hmm, ketemu tuh pasti Kak iya, risol, habis itu yang lemur-lemur gitu ya. pisang lumer gitu. Cuman Cuma kalau memang es krim goreng ya sih Kak, memang sejauh aku jajan juga kayaknya belum ketemu ya. iya, karena susah Kak dibawa bajarnya. Ah iya Jadi sih ya. kalau misalnya Agak repot begitu ya Kak ya. iya, kalau kita mau bawa es krim goreng ini, dia itu kan harus beku, harus Betul. selalu beku gitu. Jadi kayak apa yang acara Sabtu malam kemarin ya. Car Free Night ya. Iya, Car Free Night. Sebenarnya kita ada diundang di situ sama teman-teman UMKM yang lain, ada Oke. diundang. Cuman kitanya nggak bisa karena itu kita harus bawa freezer box. Ah iya, Itu iya. lumayan Banyak persiapan ya gitu iya Kak ya. lumayan ribet gitu loh Kak. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau cobain, mending langsung ke Iya, stand kita langsung ke aja. stand ya. Apalagi kalau kita ngelihat lokasinya kayaknya nggak terlalu jauh dari pusat kota ya Kak. Iya, masih di tengah kota, dekat ke Raja Wali, dekat juga ke Ah, Yosudarso. di mana sih Kak standnya Kak? Di ini Jalan Beliang Induk. Jalan Beliang Induk ya. Kalau misalnya kita dari arah Sangga Buana itu di sebelum Rumah Sakit Permata Hati. Oke. Itu tadi ya kalau Fahri yang barangkali kalau Fahri penasaran gimana rasanya es krim goreng nih ya kalau Fahri ya boleh banget langsung cus aja ya ke standnya ya Kak tadi Iya, ya. bener Kak. Oke, kalau misal kita kembali lagi ke tema hari ini sesuai dengan tema nih Kak ya. Iya. Kreativitas tanpa batas dalam bisnis kuliner menurut Kak Ayu Iya. gimana sih Kak? Jadi sebenarnya kalau untuk bisnis kuliner ini kan termasuk salah satu bisnis yang paling susah gitu loh. Jadi dibandingkan usaha fashion, usaha apapun itu, menurutku bisnis kuliner ini termasuk susah gitu loh. Karena kita salah sedikit aja itu bisa susah gitu. Jadi apalagi kalau misalnya nih kita mau buka sebuah produk yang emang udah familiar di mata masyarakat, kita harus Mm-mm. mikir gitu, kira-kira nih inovasinya apa ya gitu, kira-kira yang bikin bedanya tuh apa ya gitu. Itu sih Kak kalau menurut aku, apalagi kan kita anak muda gitu Iya betul. ya. Kalau misalnya nih 2013 es krim goreng pernah booming Mm-mm. gitu. Nah, ini aku hadirkan es krim goreng misalnya kayak yang 2013 tuh misalnya tanpa panir. Nih aku bikin pakai panir Pakai panir gitu. ya. Oke. Terus aku promosiin di sosial media aku gitu, Kak. Jangan sampai kita punya customer satu, tapi itu customernya malah lari gitu. Jadi cara menurut aku sejauh yang aku berusaha ini, anak muda itu emang harus banyak inovasinya gitu. Iya betul. Jadi jualannya boleh sama, Iya. tapi apa sih yang bedain Harus usaha ada kita ciri khasnya gitu? Ya begitu ada kayak. ciri khasnya Oke, betul. setuju sih Kak. Karena itu tadi ya kalau agen penggerak sebenarnya anak muda ini kayak jadi Iya, memang harus ya kreatif lah ya begitu ya. iya benar. Oke, nah untuk es krim goreng sendiri nih Kak, itu kan tadi ya juga sempat dibilang juga ya sama Kak Ayu ya, Iya. kalau banyak ngambil referensi dari luar. Mm. Tapi kalau untuk yang akhirnya menjadi identitas asli dari Lumora ini sendiri bagaimana Kak? Apa tuh Kak? Boleh dijelaskan? Jadi selain Lumora ini biasanya tuh es krim goreng ya yang di luar-luar itu 25 ribuan ke atas gitu. Nah, kalau ini tuh masih bisa dicobain sama semua kalangan karena harganya itu Oke. 12 ribuan aja Kak. Harganya 12 ribuan aja. Terus bahan-bahannya juga kayak masih premium gitu. Jadi kita emang mengutamakan kualitas tapi masih bisa dicobain sama semua masyarakat Iya, gitu. oke. Menengah ke bawah, menengah ke atas semuanya masih cocok gitu. Oke, jadi tetap ramah di kantong ya Kak Iya, ya. Di saat betul. kayaknya semua bahan-bahan naik, plastik naik nih Kak. Iya, kalau dulu-dulu sih es krim goreng nih 25 ribuan, Kak. 25 Padahal ribu ya? iya, padahal itu 2013 gitu. Mungkin karena tren gak sih Kak? Iya, Karena mungkin tren, karena karena iya. naik, jadi menjadikan value-nya naik juga gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang eh, uang jajannya itu nggak terlalu banyak Iya. tapi pengen cobain yang lumer-lumer yang enak-enak, boleh banget karena beli dua jadinya 10 ribu satunya gitu. Wah, diskon lagi tuh Iya, Kak. diskon lagi dia. Oke, wah menarik sekali nih kalau. Ini diskonnya sementara aja nggak sih Kak?
Mungkin sampai Atau paketan gitu ya? sampai bulan ini. Jadi Oh, kalau memang beli, khusus ya kak ya? iya, jadi selama bulan ini beli dua jadi 20.000, kan satunya 12.000 aja. Ah, Jadi kalau beli dua jadi 20.000 aja oke. Ini gitu. dalam rangka opening kakak? Iya. Iya, karena kayaknya tadi juga disebutin ya Kulafaria kalau di belakang layar nih, kalau ternyata Lumora ini udah jalan berapa hari tadi kak? 7 hari ya? Iya, Sekitar semingguan ya? masih 1 minggu kita buka. Oke, masih baru banget ya kak. Iya, masih baru banget kita buka. Kalau bahasa es krim mah masih lumer ya mungkin ya. Iya, masih. Oke. Nah kalau untuk lama proses dari penggorengan es krim ini kak, Oh. satu untuk buat satu porsi itu berapa lama sih kak? Oke, jadi buat teman-teman yang mau cobain es krim goreng nih ya, kalau kalian datang ke stand kita, kalian gak perlu lama-lama nunggu. Karena Mm-mm. proses masaknya itu kak, cuma 10 detik aja. 10 detik. Oh, Betul. karena mungkin kalau lama malah jadi encer begitu kak ya. Iya, cuman mungkin di bagian panasin minyaknya aja Oh gitu. iya iya. Jadi walaupun apa ya, makanan kita itu kan fresh, langsung digoreng dadakan gitu. Dan orang yang nunggu juga nggak bakalan lama gitu. Hmm, Jadi makanannya tetap panas, nggak nunggu lama gitu. Simple. oke. Untuk suhunya kak ada trik-trik khusus nggak sih kak untuk menjaga suhunya kayak gitu? Kalau untuk yang es krim goreng ya. Iya. Kalau yang untuk es krim goreng yang penting minyaknya panas, panas banget. Terus digorengnya itu cuma 10 detik aja. 5 detik di bawah, 5 detik di atas udah angkat Oh, gitu. bolak-balik 10 detik itu kak ya. Iya. Jadi atasnya panas, dalamnya masih dingin gitu. Oke, masih lumet nih ya Iya. Pari ya. Nah, kalau misalkan ini kak, setelah jadi ya, setelah dihidangkan, Mm-mm. biasa penyajiannya itu rekomendasi berapa lama sih kak? Oh, jadi kalau misalnya udah jadi, kalian masih bedanya es krim goreng kita sama es krim goreng yang pada umumnya, kita tuh atasnya tuh ada topping dia kak. Ah, oke. Nah, jadi kalau misalnya kamu teman-teman Kulapahari ada yang mau Hmm. mesen strawberry gitu ya, atasnya itu boleh request. Atasnya mau dikasih varian strawberry boleh, dikasih varian coklat juga boleh gitu. Dan itu free. Oke, Mm-mm. free ya kak. Iya. 10.000 deh, 15.000. 12.000. Oh, 12.000 malah Heeh, kak. Jadi tetap dapat topping. Nah, biasanya kak kalau topping itu yang paling rame apa sih kak? coklat, Coklat ya. coklat. Kalau di bagian coklat, eh itu tuh dalam sehari banyak banget diserbu anak-anak, dewasa, orang tua. Itu coklat ini emang best seller banget dia. Coklat itu karena Heeh. soalnya aku juga suka coklat sih kak. Kayaknya memang rata-rata orang itu suka coklat gitu kak ya. Iya. Jadi warga Palangkaraya mau cobain Lumora, boleh cobain dulu yang rasa coklatnya gitu. Tapi kalau mau varian yang lain, yang best seller kedua itu ada di stroberinya. Oke, itu tadi ya atas rekomendasi rasa dari owner Lumora nih ya, Kulapari ya buat Kulapari yang mungkin penasaran. Dan tentunya Kulapari masih di teras UMKM bersama saya Rizaldi dan Kak Ayu dari es krim goreng Lumora. Kulapari kita tadi sudah dengar sedikit ya soal filosofi di balik nama Lumora ya. Setelah ini kita akan masuk ke dapur strateginya nih ya Kulapari. Gimana sih cara bikin es krim goreng tapi tanpa meleleh? Itu juga sudah di-spill juga ya tadi kalau Kulapari. Dan tentunya buat Kelapari jangan kemana-mana, tetap bersama kami dari Perempat Palangkaraya. Karena kita akan lanjut lagi setelah jeda yang satu ini ya Kelapari. Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Tribhurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat.
legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Yuk kalau pari masih bersama saya Rizaldi dan bersama Kak Ayu dari owner es krim goreng Lumora nih ya kalau pari ya. Dan setelah tadi kita membahas sedikit banyak tentang makna dibalik nama Lumora ya kalau pari, dan kita akan beralih ke strategi bagaimana es krim Lumora ini bisa menjadi brand yang unik nih ya di tengah gerusan, di tengah gempuran banyaknya pesaing-pesaingnya nih kalau Pari, karena kalau disebut juga tadi kalau bisnis makanan ini ternyata susah ya Kak karena banyak pesaingnya begitu ya Kak. Oke, nah kalau menurut Kak Ayu nih Kak, apa sih strategi pemasaran yang paling efektif Kak yang mungkin sudah Kak Ayu jalankan selama ini? Jadi menurut aku konsisten itu sih. Konsisten yang pertama itu konsisten misalnya uploadnya di sosial media gitu. Oke. Konsisten promosi di sosial media gitu. Misalnya kita buka jam 10, berarti itu misalnya harus upload story-nya itu setiap hari ya jam 10 gitu. Di jam 10 itu juga, saat itu juga berarti Kak ya? Saat itu juga nggak boleh telat. Misalnya nih kalau marketing dari kita untuk promosi dari kita emang fokusnya di sosial media gitu. Misalnya nih kita mau upload di TikTok, berarti kita harus fokus upload di TikTok misalnya sekali 3 hari, sekali 2 hari, dan itu harus gitu. Di jadwal begitu Kak ya? Iya betul. Oke. Gitu. Kalau untuk sosial media nih Kak, seberapa efektif sih dalam perkembangan bisnis Lumora ini Kak? Menurut saya sih 90% sangat efektif ya. Apalagi kan semua orang sekarang kan rata-rata pegang handphone gitu ya. Jadi gimana caranya mereka itu tertarik lewat handphone dan bisa datang ke tempat lokasi kita gitu. Jadi menurut aku sosial media ini sangat membantu banget. Jadi buat teman-teman dimanfaatin, jangan gengsi-gengsi ya. Kadang kan Iya betul. karena ada orang malu gitu untuk upload setuju, gitu, Kak. gengsi gitu. Menurut aku kalau kita mau jadi pengusaha, jadi pebisnis itu nggak boleh gengsi-gengsi Iya nggak gitu. boleh gengsi, nggak boleh Benar. malu, nggak boleh, dan harus pede begitu Kak ya? Iya, dan harus pede gitu ya. Tampilin aja apa yang mau kamu jual gitu loh. Kenapa harus malu? Kan kamu Iya jualan. setuju. Iya gitu. betul. Karena kalau aku mikirnya Kak, karena aku sebenarnya salah satu orang yang mikirnya begitu ya, malu kalau dilihat orang banyak. Karena ketakutan orang kayaknya itu sih Kak. Malu nanti dilihat temenku. Kita pengen viral tapi kita nggak mau dilihat ada dilihat ada temen gitu loh Kak. Iya, dan kenapa gitu? Apa ya? Waktu aku ini pengalamannya aku pribadi, waktu aku dulu jualan di Bajar-Bajar, itu tuh teman-teman aku pada liatin aku Kak. Oke. Gitu. Teman-teman aku pada liatin aku, dan satu sisi mungkin aku kayak ngerasa, wah ini ada lihat temanku nih, besok kami bakalan ketemu di kampus gimana ya gitu. Tapi kembali lagi aku punya nekat, punya tujuan gitu. Kalau misalnya aku mau jadi pengusaha, kenapa aku harus malu? Kan aku kan jualan produk gitu. Dan saat aku mereka lihat mungkin Lumora udah mulai banyak pelanggan gitu. Jadi aku juga punya usaha beberapa, mereka jadi kayak bilang, "Wah, enak ya jadi kamu." Padahal mereka nggak lihat proses aku dulu gitu. Iya, oke. Karena kalau diibaratkan tuh ngeliat gunung es gitu ya Kak, hanya melihat permukaannya. Iya. Padahal kalau kita lihat intip ke bawahnya tuh lebih
dalam, lebih panjang begitu ya. Iya. Apalagi tadi disebut juga sampai terlambat kuliah ya kak. Iya, jadi kadang kalau bajar-bajar itu tuh aku harus menyesuaikan kan ke jadwal kuliah aku juga harus ikut bajar-bajar gitu. Kadang ketemu temen kan di situ, besok ketemu lagi sama temanku. Kadang aku pribadi juga pasti kayak ngerasa, waduh, aku buluk banget nih dilihat sama teman aku tadi gitu. Oke. Apalagi di sosial media gitu loh. Mm-mm. Kan sosial media kan apa ya? eh, Kamu pengen dikenal sebagai siapa gitu. Iya Kalau kamu betul. mau dikenal ya sebagai pengusaha, ya tunjukin apa usaha kamu, ya dipamerin dong usahanya gitu. Iya kita tonjolkan begitu kak ya. Iya, jangan sok-sok estetik. Heeh. Jangan sok-sok estetik, apalagi kalau buat kita yang perintis gitu Oke, sih. itu tadi ya kak, salah sedikit pesan nih dari Kak Ayu nih ya kak. Oke. Nah kak, kalau kita kembali ke belakang lagi nih kak, tadi Iya, kan dibilang kalau harga dari produk ini kisaran 12.000 ya kak. 12.000 iya. 12.000 untuk es krim gorengnya. Nah kak, Eh, gimana cara Kak Ayu ini menentukan harga agar tetap berkelas ya, tetapi iya, tetap terjangkau di masyarakat? Karena kan apalagi kalau kita ngelihat keadaan ekonomi sekarang ya kak, di betul. tengah uh, situasi ekonomi, banyak barang bahan baku pada naik, minyak Heeh, aja gas ya sempat susah gitu kak, itu iya. gimana kak? Jadi kalau menurut aku pribadi, apalagi buat teman-teman UMKM yang lain, itu tuh kita wajib hitung HPP gitu. Mm-mm. Kira-kira kalau kita jual segini, kita untungnya berapa ya gitu. Jangan karena kita ikut-ikut UMKM yang lain, penjual yang lain, misalnya nih harganya di bawah, terus kita ikut-ikutan tanpa ngehitungin apa HPP-nya HPP itu tadi kak ya. dari kita gitu. Jangan sampai ikut-ikutan kayak gitu karena bikin usaha kita jadi down gitu. Iya. Kalau kamu aja nggak percaya sama seberapa kualitasnya produk kamu, ya gimana orang lain percaya gitu. Karena menurut aku kalau produk itu yang berkualitas gitu ya, orang lain bakalan cari berapapun harganya Iya, gitu. oke. Hmm. Karena kualitas itu tadi orang lain yang bikin orang lain akan datang lagi begitu ya kak. Iya, dihitung aja HPP-nya. Nah, kebetulan kalau untuk Lumora tersendiri, ini nih kita ngambil untungnya juga tipis-tipis aja, Mm-mm. kayak 30% gitu untuk untungnya gitu. Jadi kita itu ngejarnya di quantity gitu. Biar kita untungnya banyak, berarti kita harus jual lebih banyak gitu. Oke, jadi memang tetap harus ada target ya kak, Iya, karena betul Kak. meskipun kita jual ibarat kata harganya agak miring, tetap Mm-mm. supaya kita dapat profit maksimal itu ada perhitungannya lagi Iya, begitu kak harus ya. harus ada targetnya gitu loh Mm-mm. Kak. Jangan sampai kita kan UMKM yang mau naik kelas gitu. Jangan kita hitungannya mau jualan-jualan terus tiap hari gitu. Iya. Gimana sih caranya kita jadi UMKM yang naik kelas, yang bisa upgrade gitu loh, yang makin bisa dikenal orang gitu. Jadi harus harus benar-benar diperhatiin semuanya, strateginya dari promosi, dari HPP-nya harus dihitung gitu, kenali produk kita gitu. Percaya nggak produk kita ini bisa dijual, diterima sama masyarakat gitu. Kalau misalnya kita aja nggak percaya sama produk kita, gimana orang mau percaya kan gitu. Iya betul, setuju sih kak. Nah ngomong-ngomong tentang strategi nih kak, gimana sih kak cara Kak Ayu untuk mengatur tim ya antara Iya. manajemen dan operasional setiap harinya? Oke, jadi kebetulan walaupun usaha ini masih baru berdiri 7 hari gitu ya, kurang Oke, lebih 1 minggu satu gitu, minggu ya. tapi semuanya itu udah tersistem gitu loh Kak. Jadi ada yang jaga, ada yang produksi, ada yang admin gitu. Iya tetap ada alurnya Iya, begitu kak ya. iya Oke. betul. Jadi teman-teman UMKM ini yang nggak banyak disadari sama teman-teman, termasuk saya dulu gitu. Jadi ini aku mau berbagi ke teman-teman. Itu tuh penting banget kita punya admin, kita bayar orang yang jaga di depan, dan juga kita bayar yang tim produksi gitu. Kita nggak boleh pelit-pelit kalau mau omsetnya besar gitu. Iya, oke. Kita nggak boleh. Kita harus all in gitu ya kak, supaya Iya, bisnis itu long lasting, berkelanjutan. iya, Karena kayaknya kalau misalkan kita ngelihat sama beberapa temenku juga sih nih kak, dia banyak kayak bikin usaha cafe, coffee shop gitu. iya. Tapi runningnya dia bener-bener kayak palu gada, Hmm. yang ngerjain dia sendiri, yang produksi dia sendiri, yang jaga dia sendiri. Akhirnya ya kesulitannya di situ sih kak, nggak bisa berjalan. Ya kalau merintis sih emang pasti kayak aku dulu merintis itu tuh pasti yang jual aku sendiri, yang produksi aku sendiri gitu. Tapi makin kesini aku belajar setiap hari kalau bikin sistem itu penting banget. Iya Sekecil oke. apapun usaha kita, itu tuh bangun sistem penting gitu.
tetap harus ada sistemnya ya kak, Iya, meskipun betul. disebutkan tadi kalau sekecil apapun usaha itu ya kak ya. Iya, dan itu ngaruh banget Kak Ah, gitu. oke. Jadi kalau misalkan ketika sudah naik kelas, jadi nggak kaget nih kayak gitu Iya, ya. nggak kaget gitu karena emang semuanya udah tersistem gitu. Oke, nah kalau untuk gimana nih kak, Kak Ayu dengan pengalamannya tadi ya, kayaknya udah cukup lama ya kak, 5 tahun lebih nggak sih kak? Iya, jadi mulai-mulai usaha jualan-jualan itu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun dari waktu kuliah gitu. Oke, nah selama itu kak, gimana sih kak cara Kak Ayu ini untuk menyeimbangkan antara idealisme kreativitas dengan permintaan pasar nih kak? Karena kan kalau ngeliat realita tuh kayaknya nggak selalu berjalan seperti yang kita mau begitu ya. Iya, jadi kalau misal aku sih baca ya pola masyarakat warga Palangkaraya gimana sih gitu. Mereka sukanya apa sih gitu. Dan yang sepengetahuan aku sih lihatnya warga Palangkaraya kalau ada sesuatu yang unik gitu tuh mereka pasti serbu gitu. Apalagi warga Palangkaraya ini nggak pelit-pelit orangnya, Iya, iya setuju royal-royal sih kak. banget gitu. Walaupun UMR-nya kecil di kota Palangkaraya, tapi orang di sini tuh royal-royal banget kak. Iya, Mereka tuh iya. nggak akan segan-segan ngeluarin berapapun duit kalau emang produk kita itu bagus gitu. Iya, oke. Jadi aku lihat permintaan pasarnya, oh warga Palangkaraya kayaknya sukanya ini deh gitu. Kira-kira aku punya ide apa ya yang unik ya supaya mereka bisa terima gitu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal unik nih kak, Mm-mm. gimana sih kak Kak Ayu menyimbangkan kalau untuk desain Mm-mm. desain kemasan nih bagi Kak Ayu itu dalam memperkuat kesan bisnis itu gimana kak? Iya, menurut aku desain itu penting banget sih Kak. Cuman karena kita masih memang baru buka 1 minggu, jadi emang kalau untuk kemasannya kita itu masih yang biasa aja, yang polosan aja gitu. Tapi kalau ditanya ini penting banget nggak untuk usaha, menurut aku penting banget supaya orang kenal. Misalnya nih ada bungkusnya tuh terletak di jalan. Oh ini punya Iya, Lumora ya, gitu. kelihatan Oh ini brand punya. identity-nya begitu kak ya. Iya, ada identitasnya gitu. Iya, Jadi kalau misalnya ditanya itu penting atau enggak, jawabannya penting penting ya gitu. kak. Dan kalau misalnya teman-teman itu kan biasanya kan Kak kalau untuk kemasan kayak gitu, apalagi sekarang kan harga plastik naik ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya teman-teman atau termasuk aku sendiri yang Mm. belum sanggup ya Kak ya membayar kemasan bikin kayak gitu, makanya tuh kita promosinya di sosial media Iya, gitu. oke. Kita Jadi carinya di situ ya. iya, jadi identitasnya kita itu nggak lagi harus lewat bungkus-bungkus apa kemasan gitu Kak. Mm. Jadi bisa identitasnya kita itu bisa kita promosiin di sosial media gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya itu penting atau enggak, jawabannya penting Iya, gitu. oke. Penting banget ya tentunya kak ya. Betul. Mungkin karena kalau misalkan kita ngeliat impact, malah lebih berimpact itu di sosial media ya kak. Cuman Betul. tantangannya itu tadi kita harus rajin upload gitu kak. Konsisten Konsisten ya. konsisten. Oke. Kalau untuk harapan kedepannya nih kak, karena mungkin baru berjalan 7 hari ini 7 tadi hari kak. Harapan kedepannya untuk es krim goreng Lumora apa tuh kak? ya semoga masyarakat Palangkaraya suka sama es krim goreng by Lumora ini, dan semoga masyarakat Palangkaraya bisa nyicip nih, oh gini ternyata es krim goreng gitu. Jadi kalau misalnya orang luar nanya kamu pernah nggak cobain es krim goreng, jawabannya Heeh. warga Palangkaraya pasti udah pernah cobain gitu. Terus semoga usaha ini juga makin berdampak bagi orang-orang gitu, makin berguna, makin membantu warga-warga Palangkaraya yang Iya. untuk menemukan makanan ataupun yang mau cari kerja gitu. Oke, itu tadi ya kak harapan dari brand es krim goreng Lumora. Iya. Oke. Nah, kalau untuk ini tadi kak kan sempat katanya tadi disinggung juga ya, pernah ada diundang ke ngisi di Car Free Night. Iya. Apakah nantinya memungkinkan nih kak untuk ngisi di CFD atau CFN ini ya? Iya, doain aja ya teman-teman ya, semoga kita makin mudah kami makin mudah kalian temukan di event-event di Kota Palangkaraya gitu. Oke, itu tadi. Nah, kalau misalkan kulaparin yang penasaran gimana uniknya es krim goreng ini kak, bisa menemui es krim goreng Lumora ini di mana sih kak? Jadi buat teman-teman Kulapahari yang mau cari es krim goreng, langsung aja datang ke Kota Palangkaraya di Jalan Beliang Induk, tepatnya itu di depannya Apotik Insani gitu. Hmm? Atau kalian boleh cek Instagram kita karena kita juga bisa pengirimannya lewat online. Ya, kalau kalian mau frozen juga boleh banget, kita bisa kirimin dan kalian boleh masak di rumah gitu. Oke, bisa juga frozen ternyata kak ya? Boleh, Bisa boleh. frozen, bisa delivery Iya, juga. bisa. Oke. Oke. Nah, menarik sekali ya kalau Fahri ya, cus ya langsung cobain di Jalan Beliang Induk ya kak ya.
Nah, mungkin terakhir nih Kak, satu pesan untuk Kolapari agar berani memulai kreativitas tanpa batas dalam berbisnis nih apa tuh Kak? Jadi buat teman-teman, jangan eh, hari ini buka, besok tutup, besok buka, besoknya tutup gitu. Konsisten. Kuncinya itu di konsisten, karena kalau misalnya kita konsisten, kita bisa belajar tiap hari dari kekonsistenan kita gitu loh. Kita nggak harus besar dulu, kita mulai aja dulu dan jadi UMKM yang naik kelas, naik level gitu. Level ya. Oke, mantap sekali ya closing statement dari Kak Ayu nih ya, Iya. the owner es krim goreng Lumora. Dan ya Kolapari, itu tadi ya obrolan kita dengan Kak Ayu yang mengajarkan bahwa sebuah ide yang terdengar tidak mungkin seperti menggoreng es krim nih ya, jika ditekuni dengan kreativitas tanpa batas justru bisa menjadi bisnis yang sangat berkelas dan diminati tentunya. Terima kasih banyak kepada Mbak Ayu dan temannya ya, adiknya deh, yang sudah berkunjung di studio kita di RRI Pro 4 Terima Palangkaraya, dari sudah berbagi energi positifnya di hari ini Kolapari ya. Terus semoga sukses terus untuk bisnisnya, Amin, untuk amin, usahanya. amin. Semoga Lumora semakin manis perkembangannya sesuai dengan namanya nih ya Kak ya. Iya, amin. Oke, sampai jumpa kembali Kolapari di Makasih. teras UMKM selanjutnya. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Bye. Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.